Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini merupakan wasiat dari Rabb kita Jalla Jalaluh dan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya di salah satu jalan yang ada di pasar kota Madinah kala itu. Kemudian di tengah perjalanan Nabi kita Muhammad mendapati seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Nabi mengambilnya dan mengangkatnya dan mengatakan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin, adakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu udah jadi bangkai, apa yang bisa kita manfaatkan dari bangkai itu? Kemudian Nabi kembali mengatakan, atuhibbuna annahu lakum, lalu bagaimana kalau bangkai ini untuk kalian? Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihi mengatakan, ya Rasulullah, andai kata tu bangkai hidup, cacat telinganya, apalagi sekarang ia sudah menjadi bangkai. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum, demi Allah kehidupan dunia ini jauh lebih hina lagi daripada bangkai kambing ini untuk kalian. Iya, itu adalah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Dia hina dan tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau kita melihat ke dalam Al-Quranul Karim ataupun ke dalam hadis Nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapati Allah dan Rasulnya memuji tentang kehidupan dunia ini sedikit pun. Justru yang akan kita dapati adalah penghinaan dan perendahan terhadap kehidupan dunia ini. Saudaraku, dengarkan firman Rabb kita Jalla Jalaluh, Sang Pencipta langit dan bumi ini, ketika mensifati hakikat kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Kehidupan dunia ini adalah permainan, senda gurau dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Di dalamnya mereka saling berbangga-bangga, saling banyak-banyakan harta dan keturunan di antara kalian. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia ini itu seperti air hujan yang menyirami tanaman, kemudian tanaman itu membuat takjub para petaninya. Kemudian mereka melihat tanaman itu menjadi kering, warnanya menjadi kuning, dan kemudian tanaman itu menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kelak nanti di hari kiamat hanya ada 2, yaitu azab yang pedih dari Allah dan ampunan serta rahmat darinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Itu adalah hakikat kehidupan yang kita kejar selama ini, siang dan malam, pagi hingga sore hari. Kita banting tulang dan peras keringat kita ternyata hanya untuk mengejar sesuatu yang hina. Hadirin Allah muliakan, mau sampai kapan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, yang dimana dunia ini saking tidak berharganya di sisi Allah Azza wa Jal, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah Azza wa Jal senilai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir seteguk air minum pun. Dan kita lihat orang-orang kafir, mereka hidup dalam kemewahan, mereka hidup di dalam kelimpahan harta, mereka memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, dan seakan-akan kita melihat mereka dalam keadaan bahagia. Padahal itu adalah kenikmatan yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kelak nanti di hari kiamat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dan kita sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan binasa, sedangkan kehidupan akhirat, kehidupan yang sering kali kita lupakan, itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Maka jangan sampai kita menjadikan dunia ini ambisi terbesar kita di dalam kehidupan, karena barang siapa yang menjadikan dunia ini ambisi terbesar di dalam kehidupannya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang menjadikan dunia ini ambisi terbesar di dalam kehidupannya,
maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran berada di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang dunia yang ia kejar selama ini kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Begitu sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat ambisi terbesar di dalam kehidupannya, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusan-urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah jadikan kecukupan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menghinakan dirinya. Maka jangan jadikan dunia ambisi terbesar kita di dalam kehidupan, tapi jadikanlah dunia ini sebagai tempat singgah kita untuk memperbanyak bekal, untuk mengarungi kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat. Dunia ini tempat kita menanam, dunia ini tempat kita menyiram, yang mana nanti hasilnya kita akan tuaikan di akhirat. Maka jadilah kita seperti pengembara di dunia ini, sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Nabi kepada kita tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Nabi kita sedang tertidur di sebuah alas yang terbuat dari daun-daun kurma. Ketika Nabi bangun dari tidurnya, maka alas itu berbekas di pipi beliau SAW, membuat Ibnu Mas'ud terharu sampai-sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami bisa memberikan alas yang lebih baik daripada ini kepadamu." Kemudian Nabi mengucapkan sebuah kalimat yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan kita di dunia. Nabi mengatakan, "Mali walid dunia." Apa urusan aku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajara summa roha wa taraka. Kehidupan aku di dunia ini seperti seorang pengembara yang sedang mengembara, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon, beristirahat sebentar di situ, kemudian aku pergi meninggalkannya.